Perbedaan gugatan dan permohonan. Pengertian gugatan. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan pengadilan menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya. Pengertian permohonan. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Menurut Retno Wulan Sutantio dalam Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklarator yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sementara menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya, permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya. Karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan. Perbedaan antara gugatan dan permohonan. Perbedaan dan permohonan antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan objek permasalahan. Pada gugatan bahwa masalah yang diajukan mengandung sengketa. Sedangkan di permohonan yaitu masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. 2. Berdasarkan pihak yang terlibat. Pada gugatan bahwa terjadi sengketa di antara para pihak, di antara dua pihak atau lebih. Sedangkan di permohonan yaitu permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. 3. Berdasarkan kedudukan pihak yang terlibat. Pada gugatan bahwa pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Sedangkan di permohonan yaitu tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak atau ex parte. 4. Berdasarkan keputusan hakim. Pada gugatan bahwa hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Sedangkan permohonan yaitu hakim mengeluarkan suatu penetapan. Contoh gugatan dan permohonan di pengadilan agama. Pada pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Misalnya, dalam kasus waris, tergolong sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke pengadilan agama, tidak ada sengketa. Sebagai contoh gugatan perkara waris dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1886. Sementara, contoh penetapan atas suatu permohonan dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Batu Licin nomor 133. Demikian pembahasan kali ini, sekian dan terima kasih.